biasa. Oke, kita sambut PIC para pagi hari ini Bapak Junedi Suteja. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, fantasi. Yes. Oke. Beri aplaus untuk kalian semua teman-teman. Mentor saya, David Indrawan pernah berkata begini pada saya, Jun, kamu bawa kepada saya seorang calon agentmu. Dalam 5 menit saya bisa tentukan dia bisa sukses atau tidak di Prudential. Teman-teman di sini yang yakin bisa sukses di Prudential benar kan? Oh, luar biasa semuanya ya. Jadi Pak David bilang begini sama saya, gimana kok caranya kok? 5 menit saya bisa tahu calon agent saya ini bisa sukses apa enggak? Dia bilang, semua orang sukses pasti punya energi lebih. Ya. Dan saya rasakan itu hari ini di kantor ini. Luar biasa semangatnya, sampai saya tergetar di waktu kasih salam ya. Perkenalkan, nama saya Junedi Suteja.
Hari ini mungkin saya mau sharing sedikit karena belum ada yang kenal saya. Ada yang kenal? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Oke. Saya mungkin mau mulai dengan sharing sedikit. Nanti saya ada satu materi yang menurut saya sangat powerful dan penting banget. Oke. Sebelum mulai, mungkin saya boleh kasih kesepakatan dulu teman-teman. Nanti jika ada yang berbeda antara sharing saya dengan apa yang diajarkan oleh leader kalian, maka yang betul adalah leader kalian, oke teman-teman? Karena leader kalian yang paling tahu situasi kalian saat ini, oke? Ya, kita mulai ya. Saya join Prudential November teman-teman. Sebelumnya saya lahir dari latar belakang keluarga biasa-biasa saja, dari miskin juga enggak, kalau dibilang kaya juga enggak, ya. Jadi biasa-biasa aja. Cuma orang tua saya luar biasa teman-teman. Nah, mereka berdua selama hidup saya waktu masih ikut satu rumah dengan mereka, saya hanya pernah lihat mereka 3 kali aja beli baju beli baju baru. Kenapa? Karena semuanya mereka turunkan untuk anak-anaknya supaya bisa sekolah yang terbaik, mendapatkan pendidikan terbaik. Pokoknya itu anaknya semua lah. Boleh nggak saya minta tepuk tangan untuk orang tua saya? Saya nggak mungkin ada di sini, teman-teman. Oke. Di sini ada yang baru lulus kuliah nggak? Belum lulus. Mana yang belum lulus? Operatornya. Mana? Operator. Oh ya luar biasa ya. Jangan Indonesia kan orang muda-muda ya. Ya, dulu teman-teman saya habis lulus kuliah. Pernah loh teman-teman saya ini ditawari join Prudential sama Bu Titi yang punya SB 5 ya. Jadi waktu itu yang mau ditawari adik saya teman-teman. Tapi karena nggak ketemu sama adik saya, karena izinnya Bu Titi ini kenal sama adik saya. Terus karena nggak ketemu sama adik saya, seadanya saya di rumah saya yang tim DOP. Cuma waktu itu nggak ngeh teman-teman. Jadi waktu itu saya masih join multi level marketing. Jadi waktu kuliah itu saya join multi level marketing teman-teman. Ya. Pernah join ada yang join MLM hari ini? Ini. Oh ini juga. Ada juga. Oh sama dari tadi ini semua. Betul lah. Ya, saya jadi dulu waktu kuliah saya menjaga multi level marketing. Jadi kan luar biasa teman-teman keyakinannya kan. Jadi ketika ditawari satu bisnis ada yang lebih baik, saya nggak percaya teman-teman. Ini bohong. Bahkan waktu itu saya sempat dikenalkan dokter Arifin teman-teman. Waktu itu kan dokter Arifinnya datang, ini loh orang punya penghasilan 1 juta. Bagi saya dulu, bohong, nggak ada orang yang penghasilan 1 juta. Ya, akhirnya ya saya gobres teman-teman. Namanya aku nggak punya uang, sombong ya saya dulu kan. Terus didatangi AM diceritain nggak percaya, ya lah. Akhirnya nggak join teman-teman. Saya tetap jalan multi level marketing saya setelah lulus kuliah sambil bantu papa saya jaga toko. Nah ternyata teman-teman setelah lewat jalan setahun mulai kerasa uangnya nggak ada teman-teman. Ya beli barang tutup kan ngerti lah kalau yang pernah join multi level ngerti lah jadinya kayak seperti apa, uangnya nggak ada teman-teman. Ini juga sama dong dari tadi terus ini. Nama siapa? Tommy. Oke luar biasa ya. Tadi nggak apa-apa berarti sebentar lagi AM ya. Ya. Nah, jadi waktu itu kemana tadi saya ceritanya? Jaga toko. Oke. Jadi ketika 1 tahun nggak ada penghasilan saya masih ingat teman-teman. Terakhir itu saya cuma punya penghasilan itu 700.000. Sedangkan saya sudah pacari anaknya orang 2 tahun waktu itu. Ya nggak penghasilan 700.000 buat malam mingguan 2-3 kali habis teman-teman. Belum lagi waktu itu join multi level marketing harus beli kaset, buku dan lain sebagainya. Tambah, kadang-kadang ditraktir pacar saya atau begitu kan. Ya tambah ngenes teman-teman. Akhirnya jalan 1 tahun, saya ditawari pekerjaan sama saudara teman-teman. Kamu daripada jaga toko papamu, dari dulu kan toko segitu aja. Ada papa, ada mamamu, gak usah kamu jaga juga nggak apa-apa sebetulnya. Pikir-pikir, iya betul sih. Gak ada saya juga nggak apa-apa. Kamu mau nggak kerja ikut saya? Saya ini cari tangan kanan dia bilang. Tangan kanannya kenapa? Ya nggak apa ya, jadi tangan kanan. Pokoknya kamu ikut saya lah. Pikir saya loh teman-teman, pikir saya kalau kerja itu saudara, cari tangan kanan, gajinya gede. Dulu pikir saya dapatnya sekitar ya tangan kanan mungkin bisa 5 juta, betul kan? Tangan kanan dulu loh teman-teman ya. Akhirnya saya ngomong, ya sudah kok, saya mau ikut tanpa ngerti gajinya berapa teman-teman. Ya, luar biasa ya. Tanpa ngerti saya mau ikut. Jam kerjanya jam berapa kok? Ya kamu jam 9 masuk lah, sampai koko pulang kamu ikut pulang. Siap kok gitu. Pikir saya teman-teman ya, jam 9 berarti sampai jam berapa kalau kerja? 5. Jam 5? Enggak teman-teman. Bos saya pulangnya jam 10. Jadi saya setiap hari itu jam 9 sampai jam 10 malam di tokonya dia.
Dia kan buka toko apa? Toko ini loh apa? Interior, orden, wallpaper, cukup ramai sekali teman-teman dan sangat terkenal di Surabaya Barat. Nah, waktu itu hari pertama kerja teman-teman, saya itu sampai minus teman-teman. Karena saya nggak punya background interior sama sekali, nggak ngerti pemasaran juga. Akhirnya saya dikerjakan serabutan teman-teman. Antara itu yang jadi sopir, diajari cara ngepel teman-teman. Ini caranya pakai ngepel, ngepelnya pakai mesin teman-teman memang. Saya disuruh nyoba ngepel, sampai saya itu pernah disuruh bersihkan WC-nya customer-nya dia. Jadi kalau dia itu servis customer-nya luar biasa. Jadi tenang aja, bos, saya atur rumahnya bos jadi bagus. Sama semuanya dibersihkan teman-teman, termasuk bersihkan WC itu dibersihkan semua sama dia. Nah, cuma waktu bersihkan WC saya yang disuruh. Waktu itu saya udah ngenes, oh ini kita, sing namanya tangan kanan. Sing lebih ngenes teman-teman. Tangan kanannya buat bersihkan, betul katanya Bu Ida ya, tangan kanannya buat bersihkan tangannya. Dan sing lebih ngenes teman-teman adalah ketika gajian. Saya cuma dapat 1.100.000 teman-teman. Oh, ngenesnya luar biasa teman-teman. Tapi gak tahu mau kemana. Akhirnya kerjaan itu saya jalani selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, saya protes sama bos saya. Oh, aku ini kan ada pacarku. Oleh gini caranya pacarku ngambek gitu. Lah ya apa? Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 malam gitu. Nah terus aku waktunya gede kapan? Minggu tuh belum dari kamu ya. Ada deh. Oh, jangan khawatir Jul. Bos saya ini HO-nya luar biasa teman-teman. Saya belajar banyak cara HO dari dia. Masih muda beneran, tapi luar biasa pinternya. Dia bilang sama saya, nggak usah khawatir Jul. Kayak masalahmu gitu, kok carikan jalan. Pacarmu aja kerja di sini. Enak toh? Setiap hari kamu ketemu dia setiap jam. Tak mikir-mikir lagi. Kebetulan teman-teman, pacar saya itu habis selesai perusahaannya habis bangkrut yang dia kerja. Jadi dia jobless juga. Jadi wah tepat pikir saya. Saya aja. Ternyata saya baru sadar terakhir ngajak Soro kan gitu teman-teman. Ya habis ngerti kerja di sana Soro tambah ajak Soro mana? Tak ajak teman-teman. Iya juga memang ketemu seharian, tapi dari jam 9 sampai jam 10 ya kerja teman-teman. Nah, akhirnya ngajak Soro jalan berapa lama ya? Hampir 2 tahun teman-teman. Gaji dinaikkan, bos saya baik juga gaji dinaikkan dari 1.100.000 jadi 1.300.000 teman-teman. Jadi normal loh ya, masa ada yang naikkan gaji sampai 50%? Kecuali di Indonesia. Benar nggak penghasilannya bisa naik 50% setiap minggu? Cuma di Indonesia ya. Di sana saya 1 tahun cuma dinaikkan dari 1,1 jadi 1,3. Nah, terus saya protes, sudah 2 tahun kan? Saya protes. Kok saya pikirnya mau resign kan begitu. Padahal nggak mau resign katanya. Ya Bu, soalnya saya ini kan cari uang mau buat nikah Bu. Gini aja kalau kayak gini saya nggak bisa nikah Bu. Oh tenang, bagus lagi bos saya ngomong. Oh tenang aja, kamu nikah, kok yang bayarin? Wih. Ya tak, ada hot buttonnya sama dia di angkat hot button saya. Oh kamu mau nikah, tenang aja. Kuku yang ngestakan kamu. Pokoknya kamu nggak mau mewah-mewah kan. Pokoknya bisa nikah kan. Iya kok, tenang aja. Wah, saya seneng. Terus dia kasih lagi impian lagi teman-teman. Kamu, tahu nggak? Kamu nanti sama mereka kalau sudah married, ya toh. Mau nggak? Kuku kepagang di cabang di Banjarmasin gitu. Wih, pikir saya teman-teman. Gajinya naik, akhirnya 5 juta gitu saya gitu. Akhirnya naik, akhirnya 5 juta. Kamu saya pegangin cabang di Banjarmasin. Ya, pokoknya buku percaya sama kamu lah. Kamu sekarang kan sudah ngerti semua toh. Caranya ngitung ini, ngambil di mana semua ngerti toh. Ke klien kamu tak lihat juga bagus, jadi percaya ke kamu lah. Pokoknya tak pegangin. Wih, mau berhenti nggak jadi teman-teman, betul nggak? Wih, mau dinikahkan, terus yang kedua kasih aku. Kamu juga buku kasih fasilitas, buku kasih mobil sama rumah. Nanti kamu kalau punya anak jangan khawatir, anakmu juga buku sekolahkan pokoknya yang baik. Wih, masa depan cerah bagi saya. Asalnya loh teman-teman ya, kelihatannya cerah. Terus teman-teman ditutup sama dia dengan kenalan begini. Tapi Jun, bagi orang tidak boleh punya mimpi terlalu besar. Loh, kenapa Pak tersenyum? Sama Pak? Ada yang bilang gitu. Tidak boleh punya mimpi terlalu besar. Koko sudah menikahkan kamu, sudah kasih rumah, kasih mobil, juga anakmu sekolah. Cukup Jun. Kalau kamu mimpi terlalu besar nanti jatuh sakit gitu. Nah, saya ini besar pernah ikut di multi level teman-teman, betul lah. Di multi level diajari dream big lah, ini malah dreamnya di kotakin teman-teman. Kan saya bingung. Nah, terus saya diem aja. Dia cerita teman-teman 3 jam tentang impiannya setelah itu. Saya ini kan kewale ya, koko ini ya. Mari cerita gitu, dia cerita 3 jam teman-teman tentang impiannya. Terakhir dia bilang, koko ini singkatnya teman-teman, punya impian kepingin punya 40 mobil mewah yang bisa koko parkir di depan rumah. Dan memang teman-teman, pada saat itu mobil mewahnya 4.
Hammer, tahu harganya Hammer loh, 3 miliar. Ya, waktu itu 3 miliar masih dia bilang saya. Sekarang mungkin 2 Pak ya? Ya, 2 mungkin ya. Saya kan nggak tahu ya, saya nggak ada cerita di Hammer jadi nggak pernah cari. Nah, Hammer, Mercedes-Benz SLK, BMW X1 sama satunya BMW apa gitu teman-teman, saya nggak tahu jelasnya. Jadi mobil memangnya 4 teman-teman. Bayangkan kayaknya seperti apa teman-teman. Nah, dia bilang kepingin 40. Nah saya cuma dikontaki seperti itu, dia mau 40. Nah saya pikir gini ya, bodoh-bodohan ya, sak bodoh-bodohnya saya. Dan dia punya 40, 2 atau 3 kan dari kerja saya. Betul nggak? Dan saya cuma dikontaki seperti itu. Akhirnya saya resign teman-teman. Apa bingung bos saya? Habis dia ngomong gitu kan saya pulang. Besoknya saya tetap resign. Duh, kamu kok resign? Mau kerja apa dia bilang? Nah, ternyata teman-teman, bos saya ini juga agent prudential. Enggak, saya sampai kaget teman-teman. Bayangkan orang sekaya itu loh teman-teman, mau jadi agent prudential loh teman-teman. Ya dia agent salah satu agent di Ketampon teman-teman. Saya sampai bingung waktu itu. Saya nggak ngerti prudential ya. Habis kapan ada di BOP Bu Titi itu saya juga nggak ngeh, saya juga nggak ingat sama sekali. Terus saya terakhir Polri saya tuh baru tahu dia itu agent prudential teman-teman. Saya kan waktu itu, ini bosku ini apa jadi agent asuransi? Nah, cuma ada di sini dapatnya gitu, orang kaya loh teman-teman mau jadi agent, berarti duitnya kan banyak, betul nggak? Nah, dari situ kalian yang ada di sini nggak salah tempat teman-teman. Orang-orang kaya pun mau, ya, berarti kan nggak besar hasilnya nggak mungkin dia mau. Terus dia waktu saya resign dia bilang, kamu resign mau ngapain? Gitu. Saya pakai alasan kelas, mau bantu papa kok. Lo ada apa papa mau dibantu? Ya nggak apa-apa kok sudah ada umur, mau toko kan nggak ada sing ada nih. Oh ya sudah, padahal dalam hati saya enggak teman-teman ya. Saya nggak ada sama sekali niat untuk jaga toko, karena saya nggak enak kalau dapat warisan dari tua itu saya nggak senang gitu. Jadi kepinginnya bisa sendiri. Jadi cuma alasan aja dari sobat. Terus yang keluar siapa? Kamu sama Meta juga? Iya. Wah ya ini kok nggak senengin. Dua-dua keluar barengan. Terus siapa kok katanya? Ya siapa kok? Soalnya Meta juga mau pulang ke rumah kan, dia orang luar kota. Dipanggil papanya suruh pulang gitu kan. Ya ini. Sekarang kamu mau kerja apa dia tanya? Kamu resign dari Koko, kamu mau kerja apa? Mau bantu papamu? Oke lah. Aku nggak tahu kamu beneran apa enggak. Koko ini pinter betul, sungguh pinter. Jadi dia bilang sama saya, kamu resign dari kerjaan Koko cuma bisa kerja 4 hal gitu. Masa depan saya aku dihitung sama dia. Dia cuma bisa kerja 4 hal. Pertama tuh, kamu bantu toko papamu. Yang kedua, kamu buka toko seperti punya Koko. Kamu tahu Koko pulang di mana? Kamu tahu Koko pasarkan gimana caranya? Kamu tahu semua. Tapi Jun, mau setek dong sama Koko sih ngajarin kamu dari nggak ngerti apa sampai sekarang nanti. Kawan, ya, dikunci teman-teman ya. Oh saya ini pintar. Yang ketiga, kamu juga bisa kerja di interior lain. Kamu bilang aja saya habis kerja di tempat saya 2 tahun pasti diterima juga. Apalagi kamu pegang database macam-macam dia bilang. Ya, tapi kamu kan itu lebih kurang ajar lagi daripada yang tadi kamu buka sendiri gitu. Ya, tapi saya juga nggak mau buka teman-teman, duitnya sama kan gitu nih nih. Banyak kan gaji 1.300.000 mau nabung berapa bisa buka toko interior itu kan? Ya mungkin loh. 2 miliar 3 miliar aja nggak bisa apa-apa barangnya kok. Nah, ya kok nggak mungkin. Dan keempat cuma terakhir kamu kerja asuransi. Saya nggak yakin kamu mau kerja asuransi loh teman. Dia bilang kamu kerja asuransi, hasilnya besar. Cuma gitu, perlu kerja keras. Sudah, satu dari 4. Sampai saat itu teman-teman, bos saya ngomong itu pun saya nggak ada sama sekali pikiran mau join Indonesia. Sama sekali nggak ada. Oh ya kok, yang penting saya keluar dulu dari mulut harimau kan gitu. Urusan nanti mau ngapain, saya juga nggak ngerti teman-teman. Akhirnya saya keluar dengan sukses teman-teman, ya toh, tanpa pesangon, ya. Keluar dengan sukses. Setelah itu ngaplu teman-teman. Dalam ngaplu itu saya berdoa teman-teman. Saya seorang Katolik, jadi saya berdoa ada novena, namanya novena tak pernah gagal teman. Jadi luar biasa novena tersebut didoakan 9 hari, ada acaranya lah. Kita berdoa di Gua Maria sampai 9 hari teman-teman. Di hari ke-10 doa saya terjawab. Saya nggak tahu loh mau kerja apa teman-teman. Sampai waktu itu saya sangat desperate-nya saya mau jualan kikil sapi dulu. Karena ini kan sudah keburu, yang sini minta menikah, yang sini nggak punya duit, ya terus masuk mau ngangguran nggak mikir. Akhirnya saya waktu itu mau jualan kikil sapi di depan toko bawah saya, kalau malam kan kosong. Saya pikir ya jelek-jelek kan jualan kikil sapi saya dapat 3-4 juta lah sebulan. Pikir saya pesan-pesan sama jual es teh dan lain sebagainya. Sudah mau pesen rombong sama pacar saya itu. Pacar saya orang Jombang, jadi dia ada di kampungnya itu ada kenalan orang yang bikin gerobak. Sudah pesen harga gerobaknya 2,5 juta, saya masih ingat.
tabungan saya 5 juta keluar kerja. Jadi 2,5 juta ini pikirnya separuhnya mau saya buatkan gerobak. Di hari ke-9 saya selesai doa, itu tukang gerobaknya sudah ngebel. Ini sudah jadi ya desainnya, gerobak didesain teman. Apalagi masa depan kan harus desain ya. Ini sudah jadi gerobaknya, ada 2,5 juta, ya apa duitnya? Oh iya, besok saya kasihkan ke Meta, Bapak ambil di Meta ya. Ya, besok loh teman-teman ya. Tiba-tiba di hari ke-10 teman-teman, sorenya, saya belum kasih duit teman-teman, karena duitnya belum saya ambil. Sorenya, tiba-tiba teman-teman, orang yang rekrut saya datang teman-teman. Namanya Febian. Pernah tahu Febian? Tahu. Pernah dengar ya? Kalau belum tahu diundang teman-teman ya. Cerita bisa nangis ya. Ini orang saya kenal dulu teman-teman. Saya sebelumnya waktu kerja ikut interview itu saya sudah ambil program Prudential sama dia teman-teman. Karena satu alasan, kasihan. Saya sudah, menurut saya sudah di bawah, tapi dia itu lebih di bawah lagi teman-teman. Kenapa? Karena dia itu orang tua nggak ada. Ayahnya sudah nggak ada. Ibunya itu kerjaannya masak di rumah orang kalau pagi, ya dapat penghasilan dari sana. Siang pulang. Dan dia sendiri harus menghidupi adiknya yang masih sekolah, dia dan ibunya. Dan sepeda motornya cuma Honda yang sangat jelek menurut saya. Jadi waktu dia join Prudential dan cerita ini, saya ikut teman-teman karena rasa kasihan. Akhirnya itu kira-kira 2 tahun sebelum saya resign dari kerja teman-teman. Jadi hari pertama saya kerja kurang lebih sebulan dia datang nawarin saya ikut. 2 tahun kemudian teman-teman dia datang lagi ke toko papa saya. Waktu datang teman-teman, itu dia nggak ada janji, nggak ada apa loh teman-teman. Itu di hari ke-10 saya selesai berdoa. Dia datang, pas papa saya mau tutup toko, tiba-tiba tangannya dia muncul. Srek. Saya bilangnya Jawa doa. Tangannya tiba-tiba muncul. Kenal sama papa saya, jadi bilang, "Su, sebentar Su, boleh dulu pipis nggak sebelum tutup?" Dia bilang gitu. "Oh iya boleh, masuk. Aku sudah kaget oleh kamu." Iya. Tak pipis ya Su ya. Kebetulan sama papa saya juga sudah kenal, jadi dia masuk ke dalam toko, dia pipis. Habis pipis, kan gitu saya, Jun dia. Loh, kan sepeda motor masuk loh, apa aku tutup toko di depan loh, mulai apa? Rawan. Sering ada sepeda motor hilang gitu. Rawan, masuk no dalam aja, masuk no kampung sih. Rumah saya kan di kampung di belakangnya toko itu. Dan masukkan kampung aja, lewat kampung, masukkan rumah aja. Terus dia bilang, "Oh enggak Jun, aku enggak pakai sepeda motor kok, aku bawa mobil." Dia bilang gitu. Pikir saya teman-teman, pikir saya. Oh, paling bisa jadi manajer, dibawain mobil. Oh iya. Terus saya tanya habis dia pipis, "Bapak, kamu harus manajer dah di Indonesia?" "Oh iya, Jun. Oh selamat ya Pak." Iya. Ya sekalian manajer dibawain mobil lah gitu kan. Loh, enggak dia bilang gitu. Lah, terus mobilnya pinjam siapa? Nah, saya masih tanya teman-teman, mobilnya pinjam siapa? Nah, karena saya bilang, saya itu loh kerja juga dari jam 9 sampai jam 10 setiap harinya. Gak bisa beli sepeda motor aja, enggak apalagi bawa mobil kan gitu. Katanya sama dia, "Mobilnya pinjam siapa?" Dia bilang, "Ya nggak pinjam." "Terus mobilnya siapa?" "Mobil saya." Saya shock setengah mati teman-teman. Ini saya tahu latar belakangnya seperti apa, terus dia bisa beli mobil dalam waktu 2 tahun. Kan saya shock. Mobil apa kayak mau beli ya begitu? Oke, jangan di waktu itu teman-teman. Harga berapa? 135 juta. Saya shock teman-teman. Dia 2 tahun kerja, saya cuma punya tabungan 5 juta. Dia bisa beli mobil 135 juta. Terus saya tanya sama dia, "Kamu kerja apa?" "Oh, Indonesia." Dia bilang, "Selain itu, nggak ada dia." Kerjanya apa sih? Diceritain teman-teman. Seperti ini loh kerjanya. "Loh gini toh kan?" "Iya." "Loh gini toh sungguh?" "Iya." "Loh kamu nggak kerja lagi?" "Iya ini toh." Dia bilang. Febio. Bagi saya ini terlalu hebat teman-teman presentasinya, betul nggak? Cuma 5 tahun income 100 juta, tahun pertama saya income 5 juta itu. Wih, bagi saya ini terlalu hebat, terlalu nggak masuk akal. Sebentar. Timbang nanti aku gegeran, gitu. Kata di pesan rombong, ya tapi kan ada rombong yang ditunggu teman-teman. Itu saya nggak pesan rombong kok, bojoku ngomong kan ini niat serius apa enggak hubungan ini? Saya besok kamu tolong datang lagi ya. Aku tak ngejak pacarku biar ketemu hal yang sama. Kalau dia juga merasa yakin sama seperti aku, nanti kita berdua. Ya besok ya aku sana ya. Besok aku datang lagi ya. Akhirnya aku mau sih ngomong-ngomong rombongnya duit sih kau no ya. Tunda sehari. Kamu besok pergi sini, kita ada koncoku nih kerja, aku nggak ngerti kerjanya bener apa enggak, orang tahun dia beli mobil. Nah dia orang tahun beli mobil, kita kerja orang tahun ini sekali nggak mau. Saya. Jadi teman-teman ya, kerja emang ya teman-teman ini anaknya orang dipacarin 6 tahun waktu itu sudah, aku sampai dinikahin ya. Nanti ditinggal kan saya nangis aja gitu. Iya istri saya luar biasa teman-teman. Soro kerja banyak kan.
Ayo, ada yang di sini yang merasa nggak keberatan diajak pacarnya yang kapan nggak seberapa kaya juga nggak kerja susah dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam gitu. Ini saya luar biasa. Dia mau kerja betul-betul kerja nggak enak mau. Nah, akhirnya datang dia teman-teman. Datang terus dia kira melomo teman-teman sama saya. Tapi dia di mobil teman nggak mau. Bisa kita join gitu. Oke. Itu ceritanya teman-teman saya join di Prudential. Jadi saya lihat teman-teman bisnis ini sebetulnya Tuhan pun berkati ya. Karena saya itu habis doa baru itu. Jadi kalau tanya ada yang masih bertanya, ini benar nggak untuk saya teman-teman? Bahwa dalam doa dan saya yakin jawabannya pasti ya. Ini beri pos untuk Prudential teman-teman. Ada poinnya nggak? Ada poinnya, oke. Sekarang saya mau masuk materi sebentar teman-teman. Sedikit aja. Saya membawakan materi ini bisa dua cara teman-teman ya. Teman-teman ingin saya bawakan materi ini dengan yang enak didengar dengan cara pertama, yang enak didengar, atau kedua yang berdampak baik untuk kalian? Baik. Serius? Serius. Pasti? Pasti. Karena yang berdampak baik belum tentu enak loh teman-teman. Sungguh loh ya, kalian sendiri yang bilang ya? Ya. Oke. Ya, saya cerita dengan cara berdampak baik ya. Oke teman-teman. Menurut kalian supaya sukses di Prudential, Anda perlu punya apa teman-teman? Visi. Apa Bu? Semangat. Ada lagi? Kemauan. Impian. Ada lagi? Komitmen. Ada lagi? Bisa ngomong. Bisa ngomong. Ya harus betul. Gak boleh bisu ya. Gak boleh bisu Pak Joni paling betul ya. Ya. Oke teman-teman. Saya sudah di sini 5 tahun teman-teman. Di Indonesia 5 tahun. Dan saya sudah amati banyak agent saya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Juga agent-agentnya tetangga juga saya amati kan gitu. Ternyata teman-teman, yang berhasil teman-teman, dan leader kalian juga pasti punya teman-teman. Ini satu ini pasti punya, yaitu tadi yang kita disebut dream atau impian. Bagi saya teman-teman, seorang agent boleh tidak bisa presentasi, boleh tidak ngerti produk knowledge, tapi dia tidak boleh tidak punya dream. Ya, kalau dia join sama saya, kamu nggak perlu belajar presentasi dulu. Kamu mau apa dulu? Karena menurut saya paling penting. Kenapa? Saya kasih analogi yang paling sederhana. Ada yang suka sepak bola nggak di sini? Ya. Bintaro. Hah? Ada. Mana yang suka nonton sepak bola? Ini, Tony lagi. Hah? Mana yang suka nonton sepak bola? Oh ibu, wah, cewek suka sepak bola ini, wah sini bu ya. Bu Nancy ya? Ya. Itu sudah leader ya, saya nggak enak nanya. Bu Nancy, menurut ibu yang paling menarik dari sepak bola selain cowok yang ganteng loh ya? Apa? Bolanya Tendangannya bu. Jadi paling menarik karena cowoknya nendang gitu. Oh trik-triknya dia. Trik bola, oke ya. Karena bolanya bunda. Ada lagi yang punya suka bola dan punya pendapat lain selain pendapatnya Bu Nancy? Wida. Mana? Oh ini cowok suka bola. Kenapa Pak? Bola. Saya lihat bola tuh bola tapi sampai jam 2 jam 3 subuh saya lihat loh. Iya. Kenapa? Hah? Kekompangannya, oke. Seranggung juga. Ada lagi yang suka sepak bola? Ada lagi? Laki ya? Terserah, aku laki perempuan boleh. Tidak lagi. Oh. Beda? Kenapa? Suka sepak bola beda? Suka pemainnya. Suka bolanya. Sudah ya, saya nggak teruskan. Suka bola yang lain. Dari dia mana aja yang agent. Pak, Bapak suka sepak bola nggak? Nggak suka. Oh suka? Suka. Nonton Pak kalau Piala Dunia sama nonton ya. Pak, menurut Bapak yang paling menarik dari sepak bola apa? Bola ini bunda. Teknik. Bola satu dikejar. Permainannya, oke? Menurut saya teman-teman, yang menarik sepak bola karena ada gawangnya. Coba kalian bayangkan, hari ini ada pertandingan luar biasa teman-teman ya. MU lawan apa yang menarik biasanya? Sama Persebaya. Oh ya, nggak menarik Pak, itu Pak, itu aja sudah tahu hasilnya ya. MU sama Real Madrid contohnya ya, kaki tanding. Tapi kali ini dikasih aturan khusus teman-teman. Khusus hari ini 2 kali 45 menit gawangnya nggak ada. Menurut kalian teman-teman bisa selesai pertandingannya? Yang main loh teman-teman bilang ngapain gua tendang bola ya? Karena gol. Golnya nggak ada teman-teman. Yang nonton juga pulang teman-teman. Apa yang mau ditonton? Sama dulu teman-teman dengan nasib kita di Prudential. Kalau kita hari ini join teman-teman, prospek, ketemu orang ditolak, rekrut orang yang nggak mau direkrut nggak jalan, terus
kita nggak ada golnya, ibarat itu sudah lari-lari, betul? Ada usaha kan? Lari-lari, ya kan? Tapi gawangnya nggak ada, teman-teman. Apa yang terjadi? Muntaber, teman ya? Mundur tanpa berita, tensi, hilang pergi tanpa permisi, ya itu terjadi sama, teman-teman. Jadi adalah wajib, teman-teman. Jika kalian join dan share seluruh Indonesia, kalian harus punya dream atau goal. Pertanyaannya cuma, apakah banyak orang bilang saya punya Pak dream, saya punya goal. Pertanyaannya, beneran tak goal itu betul-betul goal atau cuma ikut-ikutan? Pertanyaan berikutnya, saya boleh nggak tanya yang di sini yang join tapi sudah punya dream, punya impian, katakan. Irwan. Saya sudah tahu Pak, harus tahun ini harus ngapain. Selain Pak Tony, nanti Pak Tony lagi gitu ya. Ya, yang sudah saya join sudah tahu impiannya apa? Oke, yang belum tahu. Join saya nggak tahu Pak ngapain, ada? Nggak ada ya. Yang tahu tadi 4, yang nggak tahu nggak ada. Terus yang sudah sepakat tidak akan angkat tangan, apa pertanyaannya? Loh nggak ada, terus nggak angkat tangan ngapain? Malu. Hah? Loh katanya tadi mau yang bernama baik, teman-teman. Yang aktif sedikit, oke? Saya ulangi lagi. Yang sudah tahu, golnya apa tahun ini? Angkat tangan. Saya. Wah, gini banyak. Yang belum tahu? Gak ada. Yang gak niat angkat tangan? Gak ada lagi, kan belum angkat tangan semua. Yang tahu golnya tahun ini? Semua. Ya, lebih banyak ya, semua, oke? Kalau Anda sudah punya goal, teman-teman, saya nggak ngajarin Anda cara buat goal, tapi saya mau cross check dengan diri Anda, apakah goal Anda itu betul-betul jadi kenyataan. Ya, keluarkan kertasnya dulu, teman-teman. Tulis goal kalian yang paling penting tahun ini. Nggak usah banyak-banyak, teman-teman. Pak, goal saya 5, ya tulis saja 2 ya. Yang paling penting menurut kalian. Ya, karena sudah punya, saya rasa nggak akan lama, teman-teman ya, 1-2 menit, cuma nulis aja bisa ya. Sudah? Oke, yuk kita cek ya, teman-teman. Kalau nanti kalian tandai, saya akan sebutkan beberapa hal yang akan kalian lihat. Kalau ya Pak, goal saya ada mengandung yang saya omong, berarti saya bisa garansi teman-teman 99% akhir tahun goal itu pasti jadi. Amin. Tapi kalau Anda tidak ini Pak saya belum ada, berarti itu adalah yang Anda perbaiki. Setuju? Setuju. Oke, karena saya sudah terapkan ini dan teman-teman betul. Kalau Anda punya semua komponen yang saya minta, pasti 99%. Karena 1% kuasa Tuhan ya, teman-teman saya nggak bisa ngomong. 99% Anda pasti capai. Oke, amin. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama saya, boleh next. Apapun yang kalian tulis teman-teman, pertama itu harus membangkitkan desire kalian. Tahu nggak desire apa? Bahasa lebih gampangnya teman-teman. Bahasa masih nangil bahasanya. Nafsu. Pertanyaannya, apakah yang kalian tulis membangkitkan nafsu kalian? Apakah yang kalian tulis kalau katanya Pak Renati seksi? Apakah yang kalian tulis membuat kalian terangsang? Kalian cek dulu. Gimana sih Pak maksudnya sesuatu yang punya desire itu? Ini saya rasa waktu SMA semuanya pernah jatuh cinta, betul? Betul ya? Betul. Tadi siapa yang ngomong betul-betul? Yohanes. Yohanes. Boleh Pak yang saya tanya Pak Yohanes ya? Ya, boleh. Pak Yohanes, dulu waktu SMA jatuh cinta apa?
Jatuh cinta. Iya. Sama cewek? Banyak. Bukan cowok. Maaf ya Pak, saya bukan. Sama cewek maksudnya ya? Oh, ini senang sekali. Kenapa? Dulu pernah sama cowok jatuh cinta? Oh, Ya, ya, oke, Pak Yohanes. Waktu dulu jatuh cinta, Pak Yohanes. Kira-kira Pak, waktu pergi sekolah itu kepengin ketemu ceweknya atau kepengin dengarkan pelajaran? Kepingin ketemu ceweknya. Kepengin ketemu ceweknya. Waktu bangun tidur Pak, waktu bangun tidur. Yang kepikiran ceweknya atau kepikiran hari ini aktivitasnya? Ceweknya. Ceweknya. Waktu hujan Pak, kira-kira waktu malam minggu nyari cara supaya bisa ketemu ceweknya atau di rumah aja sudah hujan? Ceweknya. Pertanyaannya teman-teman, apakah yang kalian tulis maaf ya? Apakah yang kalian tulis teman-teman sudah seperti itu rasanya? Teman-teman ya, sorry ya saya salah sebentar. yang benar. Lebay. Ya. Jadi kalau kalian bangun tidur teman-teman, bangun buka mata, teng, terus kalian masih berpikiran hari ini saya ngapain ya? Ada yang salah teman-teman. Harusnya teman-teman, ketika kalian bangun tidur teman-teman, kalian hanya berpikiran tentang apapun yang kalian tulis. Contohnya ibu ini, ibu siapa Bu? Mirda. Wirda. Ditulis apa Bu? Startup 2013 dan UM 2014. Oke teman-teman. Tadi kalian bilang mau yang baik untuk kalian betul? Betul. Oke. Siapa di sini yang goalnya Startup 2013? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang goalnya UM di 2014? Oke, hampir semua UM ya. Oke. Pertanyaan saya teman-teman, saya sudah ketemu banyak orang. Ketika tanya siapa UM, hampir semuanya angkat tangan. Dan hampir siapa startup semuanya angkat tangan. Pertanyaannya, kenapa kok waktu akhir tahun nggak semuanya jadi UM dan semuanya jadi startup? Nodi saya. Salah satunya itu. Dunia. Itu karena tetangga saya mau jadi UM, saya juga mau jadi UM. Pertanyaannya, UM ini artinya apa sih untuk kalian? Teman-teman ya, saya nggak pernah di dalam tim saya tidak pernah memaksa orang untuk jadi startup ataupun memaksa orang untuk jadi unit manager. Kalau dia sendiri tidak punya hasrat di dalamnya. Saya cerita aja, sharing aja dari pengalaman saya. Saya ketemu magic moment, jadi saya suka sekali dengan judulnya magic moment ya hari ini ya. Saya ketemu magic moment saya di Prudential itu bukan waktu join teman-teman. Itu hanya melihat ada orang yang berhasil dan bisa beli mobil. Saya kepingin teman-teman. Ya, belum ketemu magic moment yang buat saya sampai lari. Magic moment saya adalah ketemu waktu datang kick off. Tahu apa yang terjadi waktu kick off? Ada apa di kick off? Startup. Saya itu paling penting ada apa di kick off? Promosi. Betul. Ada promosi? Leader, oke? Pada bulan 2 kalau nggak salah tahun 2008, saya diundang webinar untuk datang kick off. Ya, saya datang teman-teman sendirian. Terus saya lihat teman-teman waktu itu saya ditugasi sama webinar untuk bawain kardus bunga. Jujur bawain kardus bunga gitu. Ada agensi yang promosi. Terus dipeluk teman-teman sambil nangis. Saya waktu itu masih, loh, ada apa kok dipeluk sambil nangis? Cowok sama cowok lagi. Ya, ada apa boleh pulang sambil nangis? Terus itu yang naik itu dikeploi orang banyak teman-teman. Waktu itu teman-teman, saya ketemu klik saya bilang, Feb, gimana caranya supaya Meta tahun depan di atas? Saya mau, ini wajah saya ini sudah ikut saya luar biasa teman-teman. Jadi saya mau dia bisa naik dan bisa dikeploi orang segitu banyak. Itu saja yang ingin saya tahu ini. Ya apa caranya? Ya kamu harus, Meta harus jadi UM dia. Gimana caranya dia jadi UM? Ya seperti dia bercerita, waktu itu saya nggak ngerti loh teman-teman jadi UM seperti apa. Harus begini. Loh, gini caranya ya. Berarti kamu harus produksi minim 180, punya 4 agen bla 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 diceritakan. Oke. Berarti tahun depan dia naik sana. Iya. Ketika itu terjadi teman-teman, setiap hari saya bangun tidur, saya cuma bangun langsung kita ping. Hari ini saya harus ketemu 5-6 orang supaya promosi. Ya, supaya tahun depan dikeploi. Setiap kali bangun saya bisa membayangkan dia akan dikeploi orang banyak dan saya ada di sana sambil menjelaskan air mata lihat, ini loh, semua orang mungkin bisa berikan permata tapi nggak semua orang bisa berikan momen seperti ini. Itu arti saya waktu pertama kali saya punya goal unit manager. Itu setiap kali pagi itu yang ada di pikiran saya begitu saya buka mata. Pertanyaannya, yang kalian tulis ada magic momennya nggak? Ada nafsunya, ada desire-nya, ada jatuh cintanya nggak? Kalau itu cuma ikut-ikutan teman-teman, saya bilang
maaf ya, 100% nggak terjadi. Tapi kalau yang kalian tulis, ada Pak, saya juga merasa seperti itu Pak. Kenapa saya mau jadi startup Pak? Karena saya mau masuk orang Pak. Saya sudah dinyek orang banyak Pak. Dan saya harus bisa buktikan saya mau wajah saya muncul supaya mereka delon. Delon, nek perlu tak kirim pos ke rumah nih. Anda sudah 75% pencapaian. Tapi kalau belum teman-teman, masih marah, kalian masih punya kesempatan mencarinya. Oke, coba ya. Yang sudah merasa di golnya ada di sayapnya, boleh saya angkat tangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sebagian besar golnya di sayapnya ada. Oke, next. Oke, yang kedua teman-teman, gol itu harus detail dan terencana. Yang tadi mau jadi unit manager, boleh angkat tangannya? 1, 2, 3. Oke, saya sama Bapak ini tadi belum tanya. Pak, Bapak mau jadi unit manager, betul Pak ya? Syaratnya apa Pak jadi unit manager? Ya, apinya juga harus ada, besar. Yang kedua, punya agent. Api besar berapa Pak? Saya sih planning 400. Kalau syarat unit manager supaya harus pasti unit manager minim berapa? 400. Minim harus 400. Oke. Harus punya agent berapa minim Pak? 5. Harus punya agent minim 5. Terus tiap agentnya harus punya produksi berapa Pak? 30. Oke. Selain itu syaratnya apa lagi Pak? Ya, knowledge harus. Yang diminta perusahaan Pak? Persistensi 85. Apa itu persistensi Pak? Jangan sampai flat. Kalau Anda punya 400 juta berarti yang boleh live berapa Pak? Kalau Anda punya APR 400 juta berarti yang boleh live berapa? 6 juta. Nah, boleh live 66. Oke. Selain itu apa lagi syaratnya Pak? Belum tahu Pak? Oke. Nah, teman-teman, sorry Pak siapa? Pak Wijaya. Dari yang dikatakan Pak Wijayanto sudah detail dan terencana? Sudah detail dan terencana? Belum. Siapa jadi UM tadi loh? Belum. Apa yang nggak detail dan terencana teman? Aktivitasnya. Bukan. Waktu. Detailnya aja enggak? Pribadinya. Betul. Pak Wijayanto saya tahu punya optimisme yang bagus. Saya kepingin APR 400 juta. Nggak salah Pak kalau Anda cari 400 juta. Pertanyaannya, minimnya berapa supaya jadi unit manager? Yang diminta perusahaan 180. oh di atas 200, oke, di atas 200, oke, 200 Pak, ya. Terus ada satu syarat tuh teman-teman yang sering lupa. Kemarin di kantor saya ada, dia sudah punya API pribadi lebih dari yang diminta perusahaan, punya agent 4, punya persistensi juga 100%, tapi nggak naik. Minimum 6 bulan, oke, dia sudah 6 bulan lebih, tapi tetap nggak naik. Kenapa? Lupa kerjakan CPD 1. Sakno teman. Lisensi tidak boleh mati waktu dipromosikan. Ya, detail teman-teman. Saya pernah ngalami ini teman-teman di tahun 2011. Saya sendiri belajar. Nggak detail teman-teman. Sampai ada yang promosinya gagal. Belajar teman-teman. Jadi betul-betul harus detail. Lihat aturannya Pak, minta aturannya sama leader. Dan saya mau jadi UM. Aturannya mana? Yang perusahaan minta supaya saya jadi UM. Dibaca Pak satu-satu Pak. Untuk jadi UM adalah ini blablabla. Terus Anda cek, betul nggak sudah ini? Terus Anda perlu planning Pak. Plan. Kalau saya mau jadi UM harus punya APS gini. Pertanyaannya, rekrutnya kapan? Jual pribadinya kapan? Ada ya? Ini jadi UM lagi? Ibu mau jadi UM? Ya, saya suka mati-mati tadi ya. Ibu sudah punya API berapa? Belum, oke. Sudah nggak merencanakan? Belum, oke. Ini jujur ya. Kalau gitu ibu, tugas ibu adalah ketemu leader. Terus, saya mau jadi UM. Ibu katakan, kenapa ibu mau jadi UM? Di saya kan katakan. Terus minta tolong leadernya buat planning. Oke? Karena teman-teman, ada di sini yang suka liburan. Suka Pak. Oh suka Pak. Gratis? Gratis. Oh, lebih suka. Semua suka ya. Kalau liburan tuh ada kadang-kadang gratis semua ya. Teman-teman, ketika ada liburan, perlu nggak punya planning? Perlu. Hari pertama, saya mau pergi main A, main B, main C. Betul? Betul. Hari kedua, saya mau pergi tempat A, tempat B, tempat C. Perlu plan?
Planning, liburan aja teman-teman yang keluar duit perlu planning. Ini kalian mau dapat income, terus nggak ada planningnya. Nah kalau kalian cuma bisa tulis saya mau jadi UM, terus saya nggak tahu planningnya gimana saya cari UM, saya mau jadi startup, nggak punya planningnya gimana cara jadi startup, pasti nggak dapat teman-teman. Ya, kalian perlu cek, saya sudah detail dan terencana enggak? Ada satu kata-kata yang bagus luar biasa teman-teman. If you fail to plan, that means you plan to fail. Jika Anda gagal untuk merencanakan, berarti Anda berencana untuk gagal. Anda perlu cek nomor 2. Saya punya goal ini Pak, sudah punya di saya Pak. Ini tiap pagi Pak, saya Pak, bangun Pak, pasti kepikiran ini Pak, gak ada yang lain. Bahkan suami saya belum saya masain Pak, saya gak kepikiran juga Pak. Ya, saya kepikiran ini, loh ya jatuh cinta bener ya. Tapi Pak, saya masih bingung harus prospeknya ini berapa, saya gak ngerti. Berarti cari leader kalian. Oke? Coba centang lagi. Yang nomor 1 kecentang, nomor 2 kecentang, benar katanya? 1, 2, 3. Jangan malu-malu ya. Ini nggak bayar ya. Bayar kata-kata. Hanya 3 teman-teman. Berarti yang mainnya detail dan terencana belum. Oke, kalau belum, berarti leader kalian akan sibuk nanti setelah acara M3 ini. Ya, Anda harus datang sama leader kalian. Oke? Hah? Oh, kalau kalian dimarahi leader salah boleh telepon saya ya. Saya terima kok. Gue ada. Nah, leader kalian nggak mungkin marah teman-teman ya. Dia tambah suka ada agent yang datang. Terus pas saya nggak ngerti saya harus ngapain. Lu mereka tambah suka ya. Nggak ada yang marah, nggak mungkin marah. Oke? Betul dan terencana. Next. Ya. 1 goal itu harus emosional dan personal. Emosi itu seperti tadi teman-teman. Kenapa? Ini penting bagi saya, nggak perlu penting bagi orang lain. Kenapa? Waktu itu saya harus bisa promosikan pacar saya, itu penting bagi saya. Walaupun orang lain bilang saya bodoh, saya nggak peduli karena itu penting dan pribadi bagi saya. Itu harus ada teman-teman, emosional dan personal. Saya pernah ketemu seorang agent teman-teman. Dia cuma kepingin join production, kepingin punya pendapatan 2 juta teman-teman. Tahu kenapa? Untuk beli kulkas. Bagi sebagian orang ini lucu, bagi dia ini sangat emosional karena emaknya di desa, di kampung, kepengen punya kulkas setengah mati teman-teman dan tidak punya pernah kulkas seumur hidupnya. Dan dia capek loh. Gak penting dia harus startup, gak penting dia harus UM bagi saya, tapi yang penting goalnya itu harus personal dan emosional. Ada lagi yang punya goal hanya kepengen jadi UM, tidak kepengen namanya masuk orang, tidak kepengen naik panggung, cuma kepengen punya kartu nama resmi dari Indonesia yang tulisannya unit manager. Saya bisa jadi manajer, ini mau saya tunjukkan orang-orang. Walaupun saya cuma lulusan SMA, saya bisa manajer. Ada yang seperti itu. Kalau goal kalian emosinya ada, dan itu pribadi banget untuk kalian, sampai kalian, oh ini betul-betul harus, itu sudah pasti teman-teman lancar. Ya, pertanyaannya teman-teman, kenapa harus pribadi dan personal? Saya kasih contoh analogi ya. Saya sering kasih analogi. Ada yang punya anak? Ada. Punya anak. Oh ini Allah biasanya punya anak juga. Ya. Oh biasa loh 14 case teman-teman ya. Ngeri ya, seminggu loh. Ya, Bu, Ibu Agatha ya. Ibu Agatha. Anaknya berapa? 3. Cuma 3. Luar biasa ya. Ibu Agatha, saya coba tanya. Kalau misalkan Bu, di rumah Ibu ya, bayangkan aja rumah Ibu itu ada di satu daerah perumahan atau kampung ya yang ada jalannya gitu Bu ya di depan. Terus Ibu keluar rumah, ada tetangga Ibu Agatha yang minta tolong. Bu, bisa minta tolong nggak? Anak saya lagi panas. Tolong mau kok, saya dibelikan obat di apotek Pempra. Ibu mau nggak dulu? Mau. Luar biasa lain, oke? Selanjutnya, oke. Apoteknya di mana? Apoteknya jalan aja ke sana Bu, kira-kira 300-400 meter. Oke? Ibu mau kan tadi? Ibu Agatha baru jalan. Jalan. Baru jalan kira-kira 50 meter, tiba-tiba mendungnya sudah gelap. Kilatnya menyambar, hujannya gak pakai gelemes, langsung bior. Pertanyaannya Bu, masih 50 meter, rumah masih kelihatan, apotek masih jauh.